PKH ternyata mendampingi KPM itu juga butuh banyak pengetahuan. Nah, kita juga perlu tahu nih, Ega dapat pemantauannya kok ada label halal, PIRT itu gimana sih? Offline itu istilahnya ikut pameran tadi. Iya. Pameran itu kalau bisa berangkat sendiri, berangkat sendiri. Amin, Kalau nggak bisa berarti titip barangnya ke teman-teman yang berang. Nih, sobat PKH, jadi kadang-kadang nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Ada bagian-bagian yang kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau teman-teman kita yang lain. Nah, ini pertanyaannya saya, gimana sih caranya biar kita bisa menjelaskan KPM atau biar kita bisa memotivasi kepada KPM, karena biasanya KPM itu kan nggak mau yang rumit-rumit gitu. Gimana ya? Salam PKH. Salam. Jumpa lagi kita dengan sobat PKH kita, namanya Ega. Mbak Ega, nama lengkapnya siapa? Maulidah Hilmi Isnaini. Masuk PKH tahun berapa, Mbak? Tahun 2014. Tahun Bulan 2014. Agustus. Ini untuk yang 6 tahun. Pas ya? Iya, iya. Sekarang tanggal 14 ini ya? Kalau tanggalnya lupa kita. Tapi pas bulan Agustus tahun 2014. Untuk Tanggalnya 9. tanggalnya kita lupa. Oh ya, Tapi pasti bulannya Agustus ya. Agustus. Oke, pas ya. Iya. Sobat PKH, kenapa kita bincang-bincang dengan Ega? Karena Ega ini salah satu tokoh yang sudah berhasil melakukan penjualan produk KPM ke luar negeri. Nah, Ega ini kita pengen tahu, Ega ini gimana ceritanya kok bisa sampai jualan ke luar negeri itu? Katanya kan ikut pameran, kayak gitu. Ya, untuk awalnya memang yang paling penting ketika kita mau untuk pemasaran produk kita itu kan sharingan dari link. Yang pertama dari produk yang kita miliki itu memang harus diangkat dulu kualitasnya juga sih, harus kualitas yang harus kita pentingkan. Kemudian dengan adanya link kita bisa bersinergi. Kayak misal kita untuk pertama minimal ketika produk kita pengen menjual lebih luas dari pasarannya, itu kita harus ada izin dari PIRT, dari Dinas Kesehatan. Kemudian setelah itu karena dari PIRT kita akan belajar banyak tentang bagaimana packaging, bagaimana sebelumnya produknya itu kualitasnya harus seperti apa, dan memang yang layak untuk jual apalagi sampai ke mancanegara kan kita harus tahu prosedurnya seperti apa. Terus setelah itu juga tidak hanya berhenti di PIRT, tapi kita juga nanti akan ada misal uji halal dan sebagainya. Sobat PKH, ternyata mendampingi KPM itu juga butuh banyak pengetahuan. Nah, kita juga perlu tahu nih, Ega dapat pengetahuannya kok ada label halal, PIRT itu gimana sih? Jadi awalnya memang kita harus banyak bergabung dengan komunitas. Kalau di Banjarnegara itu ada komunitas pengusaha Banjarnegara, pengusaha muda Banjarnegara. Di situ kita bisa sharing, walaupun saya sendiri mungkin awalnya belum jadi pengusaha, tapi karena keinginan saya untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya demi mengembangkan produk dari dampingan saya bergabung dengan komunitas tersebut. Jadi kita tahu langkah-langkah sebelum kita pede untuk menjual produk kita itu seperti apa saja gitu. Jadi setelah kita nanti ada komunitas di situ, pasti kita jadi akan bisa membenahi produk kita. Oh, ternyata yang awalnya mungkin kemasannya hanya plastik biasa, kita lihat produk yang lain, oh ternyata ada kemasan macam-macam yang lebih marketable gitu. Jadi setelah itu dari kemasan kita sudah mungkin ada tahap lebih bagus. Setelah ini kita ngapain? Kita harus cari buyernya gitu. Nah, buyer kita nggak mungkin kalau misalnya kita diam di sini, kita menunggu ada buyer datang, tapi kita harus usaha juga dengan cara bersinergi. Salah satunya mungkin kita kalau offline mungkin dengan teman-teman yang memang sudah pernah berjualan produk luar negeri. Kalau online kita bisa dengan marketplace
atau mungkin dengan media sosial yang ada seperti itu. Berarti kalau offline itu istilahnya ikut pameran tadi Iya, ya? Pameran itu kalau bisa berangkat sendiri. Amin, Kalau bisa nggak bisa berarti titip barangnya ke teman-teman yang berangkat. Nih sobat PKH, jadi kadang-kadang nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Ada bagian-bagian yang kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau teman-teman kita yang lain. Nah ini pertanyaannya saya, gimana sih caranya biar kita bisa menjelaskan KPM atau biar kita bisa memotivasi kepada KPM, karena biasanya KPM itu kan nggak mau yang rumit-rumit gitu. Betul. Gimana itu? Itu memang contohnya untuk produk gula smooth ini kita mulai dari tahun 2016. Awalnya memang susah sekali. Kita bahkan ketika kita mau mengajak mereka untuk pelatihan itu mereka sudah minder duluan. Apalagi ketika kita sampaikan pelatihannya di hotel, nanti ketemu dengan orang-orang banyak, itu udah yang mindsetnya udah malu dan sebagainya. Tapi memang harus ada sedikit paksaan ketika mau maju. Yang penting kita jangan seolah-olah seperti menggurui. Kita ajak beliau sebagai keluarga kita. Kalau saya biasanya manggil ibu pendampingan saya itu dengan panggilan emak. Jadi sudah merasa kayak familiar. Jadi kayak dengan emak sendiri kayak gitu. Di situ juga ada candaan. Lah, wong nanti juga disangoni, terus dapat ilmu, terus kita juga dapat pengalaman. Jadi nggak cuma gaulnya itu lingkup di desa itu saja. Yang jelas setelah nanti ikut pelatihan dan sebagainya, ibu akan bisa berpikir lebih luas. Jadi saya kalau perlu kita bisa ambil salah satu atau dua orang yang memang dia punya keinginan kuat, terus aktif, kita jadikan dia, kita dorong terus dia pegang untuk jadikan motivasi atau contoh untuk KPM yang lain. Nanti kalau itu sudah mulai bisa berjalan sendiri, insya Allah yang lain, Mbak saya kapan-kapan diajak ikut pelatihan seperti itu. Nah, sekarang itu kendalanya yang ada di teman-teman itu akses untuk dapat pelatihan. Nah, gimana sih caranya Eka biar dapat pelatihan itu? Kemana nyarinya? Ya, salah satunya tadi sudah saya sampaikan, kita ikut bergabung dengan komunitas. Komunitasnya apa sih? Sebenarnya nggak hanya sekedar komunitas pengusaha ya Pak, tapi kalau di Banjar itu kan banyak sekali komunitas sosial yang itu men-share kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu juga kita harus proaktif untuk ke instansi terkait yang memang ada support system dengan kegiatan kita. Misal kayak kita karena di bidang produk, kita dengan Indakop harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita gali di situ, kita tanya-tanya, dan kalau perlu kita minta kontak personnya mungkin dari bagian tertentu yang bisa memberikan informasi tentang kegiatan pelatihan atau nanti ada pameran. Jadi kita minta saja Pak, kalau misalnya suatu saat ada kegiatan pelatihan, saya minta slot untuk Ibu PKH. Kalau misalnya nanti ada kegiatan pameran, kami minta slot untuk produk PKH bisa ditampilkan seperti itu. Ini sobat PKH, jadi perlu komunikasi. Kita perlu lobby, nanya-nanya. Memang butuh semangat lebih pada saat kita nanya-nanya, apalagi kepada orang yang nggak kenal. Biar gampang ya harus punya komunitas. Oke, Ega ini kan sudah mendampingi KPM dengan berbagai macam cara memasarkan produknya. Nah, sekarang itu sudah berapa banyak sih yang graduasi? Kalau yang graduasi sampai tahun 2024. Untuk tahun 2020 ini ada 24. Itu semuanya graduasi sejahtera atau graduasi mandiri? Masih campur. Berapa itu? Yang mandiri berapa, yang sejahtera berapa? Terus yang sejahtera sejahtera itu karena memang jualan, dibantu jualan produknya atau ada usaha yang lain? Kalau yang sejahtera mandiri itu ada yang usaha ternak murai. Kalau murai itu saya nggak bisa pemasarannya karena mungkin murai lebih ke komunitasnya, juga ada komunitas murai sendiri, burung murai gitu. Tapi kalau untuk yang produk-produk seperti ini kan kita lebih banyak kayak kita taruh di toko-toko seperti itu. Jadi ada yang memang KPM yang usaha untuk marketingnya sendiri, ada juga yang memang
saya pegang hampir 100% karena ada yang ibu-ibu itu memang belum terlalu pede untuk menjual produknya, jadi maunya produksi aja, nanti urusan pemasaran sama Mbak Ega seperti itu. Berarti itu yang graduasi, ada yang dibantuin pemasarannya sama Ega gitu? Iya. Dan sampai sekarang masih berjalan? Alhamdulillah, karena untuk saya sebenarnya sangat ada kepuasan tersendiri kalau misalnya kita bisa memasarkan produk Damian, karena kalau kita pikir selama ini kendalanya dari semua pemberdayaan ketika sudah mampu produksi pasti kendalanya di pemasaran. Iya, betul sekali. Terus kalau misalnya pemasaran kita nggak punya jaringan, kita nggak punya link, kita mau gimana, mau seperti apa? Tidak bisa hanya mengandalkan dari kita sendiri yang jual lewat HP dan sebagainya. Tapi baru saja sih, memang masih baru, saya membulatkan tekad untuk bikin etalase kecil-kecilan untuk menampung produk-produk PKH khususnya pemberdayaan. Nah, namanya keranjang jajan Mbok Maul seperti itu, Jadi untuk produk yang PKH khususnya, karena selain di PKH saya juga kegiatan di luar mendampingi warga yang memang pengen didampingi untuk kegiatan pemberdayaannya, saya dampingi. Jadi memang untuk mereka yang di luar PKH ada supportnya, di bawahnya itu ada support keranjang jajan Mbok Maul. Jadi saya yang masarin seperti itu. Tuh sobat PKH, silakan berkunjung ke keranjang bakul. Keranjang jajan. Oh, keranjang jajan Mbok Maul. Sekalian jajan. Ya, silakan berkunjung. Ini salah satu produknya ada di sini. Ini produknya KPM. Iya. Nah, terus kita mesti selalu menanyakan kalau KPM graduasi, selalu kita tanyakan omsetnya berapa sih KPM-nya, gitu loh. Omsetnya sampai berapa yang pada graduasi itu, atau mungkin bisa diceritakan salah satu. Kalau untuk yang graduasi Mandiri Sejahtera itu untuk yang ini ya mungkin untuk yang gula, ini gula jahe dan gula semut yang memang benar-benar merintis dari nol. Awalnya untuk produk ini pun kita coba-coba untuk yang gula jahe. Ini alhamdulillah mungkin untuk omset per bulan masih kecil lah kalau dibandingkan dengan yang lain. Ini masih mungkin 3 juta. Soalnya bisa gitu. Kalau untuk yang terbaru lagi kemarin yang baru kami upload di YouTube, yaitu YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, itu namanya Mbok Maul. Itu Ibu Saryati, beliau petani buah, itu udah di atas 10 juta omsetnya. Kalau yang murai itu kita bisa lihat dalam sebulan 5 juta. Iya, karena satu pasang bisa sampai banyak. Oh iya. Kalau yang ini, yang jualan ini ada yang udah graduasi? Kalau yang ini udah malah graduasi pertama. Oh, graduasi pertama yang omsetnya 3 jutaan itu? Iya, per bulan 3 juta itu. Per bulan 3 juta aja udah berani graduasi? Sudah. Karena memang sebenarnya bukan masalah dari segi materialnya dapatnya berapa, tapi ketika dia digraduasi itu ada semangat tersendiri untuk bisa memaksimalkan usaha produksinya kayak gitu. Sudah nggak mengandalkan lagi dari bantuan PKH. Mungkin kalau misalnya masih di PKH, ini sambilan aja, mungkin seperti itu. Tapi kalau udah graduasi, saya harus maksimal produksi biar bisa menambah penghasilan keluarga seperti itu. Nih sobat PKH, jadi kadang-kadang kita juga perlu memaksakan diri atau memaksain KPM untuk graduasi, tapi ya harus ada strategi dan mesti diukur juga KPM-nya benar-benar udah siap belum, karena kadang-kadang KPM itu kurang percaya diri ya. Nah, jadi kita yang harus bisa memotivasi dan memberikan kepercayaan kepada KPM sehingga mereka mau graduasi, tapi setelah graduasi ya jangan ditinggal aja. Nah, contohnya Ega ini tetap mendampingi pemasarannya ya, pemasarannya masih dibantu dan aksesnya sudah sampai ke luar negeri. Nah, silakan nanti sobat PKH kontak-kontak dengan Ega, catat aja nomornya biar nanti bisa nanya gimana sih strateginya lebih detail tentang ini caranya untuk memasarkan produk luar negeri, mencari pelatihan, ya kan ya. Nah ini sobat PKH mungkin nanti akan kita sambung episode berikutnya. Ega ini selain jualan ke luar negeri juga
bikin lele di kolam penampungan ya. Oh, biovlog. Oh, biovlog. Ada juga Ega ini bikin perpustakaan. Oh, PKH. Perpustakaan PKH ya? Taman baca. Nah, taman baca. Tapi itu kita akan lanjutkan di serial berikutnya, karena saat ini kita sudah dibatasi oleh waktu. Tapi sebelum kita akhiri, saya yakin Ega ada yang ingin disampaikan buat teman-teman, buat ibu-ibu KPM, buat kementerian, atau mungkin siapa aja. Silakan, apa yang mau disampaikan? Pesan-pesan apa? Ya, mungkin kalau untuk teman-teman pendamping, kita semua adalah pilihan yang sudah menjadi pendamping PKH khususnya. Banyak sekali teman-teman yang di luar sana itu mengambil kesempatan untuk menjadi pendamping PKH tapi belum rezekinya. Jadi kita yang sudah berada di dalam menjadi keluarga besar PPKH, kita maksimalkan apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Jadi selama kita diberikan amanah, berikan pula kita energi positifnya untuk memberikan manfaat, untuk bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kita punya peninggalan yang tidak bisa dinilai dengan takaran materi, tapi kita bisa dikenang mungkin dari hal-hal atau dari karya kita. Dan untuk ibu-ibu KPM, jangan pernah takut untuk mengajukan graduasi mandiri, karena banyak hikmahnya ketika kita sudah mengajukan graduasi, itu ada semangat sendiri untuk bisa berdaya, dan insya Allah juga akan tetap memberikan jalan rezeki yang lebih berkah lagi. Amin. Demikian Sobat PKH, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Salam PKH.